Ya, halo semuanya. Kita bertemu lagi dalam belajar biar pintar. Masih membahas mengenai bab 3, gerak lurus. Di sini kita sampai pada bagian akhir, yaitu membahas mengenai gerak vertikal. Yang dulu kita sudah membahas mengenai jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke atas sudah. Pada video kali ini kita membahas mengenai gerak vertikal ke bawah. Pada gerak vertikal ke bawah ada perbedaan dengan gerak vertikal yang satunya lagi, yaitu gerak jatuh bebas. Sama-sama bergerak vertikal ke bawah, tetapi antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah ada perbedaan. Perbedaannya adalah pada kecepatan awal atau V0. Pada gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. Pada gerak vertikal ke bawah, V0-nya tidak sama dengan 0, atau ada nilainya, yaitu lebih besar dari 0. Rumus pada gerak vertikal ke bawah masih sama dengan gerak vertikal ke atas atau gerak jatuh bebas, yaitu yang pertama, VT sama dengan V0 plus GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Yang ketiga, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Di sini tanda positifnya memiliki arti yaitu arah gerak benda ke bawah atau searah dengan percepatan gravitasi. 3 rumus ini yang akan selalu kita pakai dalam gerak vertikal, termasuk gerak vertikal ke bawah. Contoh soal dan pembahasan. Soal pertama. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 15 meter per second dari ketinggian tertentu. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan G sebesar 10 meter per second kuadrat, berapa kecepatan benda setelah bergerak 5 sekon? Diketahui V0 15 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat, T-nya 5 detik. Kemudian ditanyakan adalah PT atau kecepatan benda setelah bergerak selama 5 sekon. Ya, kita menggunakan rumus yang pertama. Kita pakai rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah GT. Di sini V0-nya 15 ditambah dalam kurung 10 kali 5 sama dengan 65 meter per second. Jadi kecepatan benda setelah bergerak selama 5 detik adalah 65 meter per second. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 15 meter per second dari ketinggian 20 meter diukur dari permukaan tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan G di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, berapa kecepatan benda sesaat sebelum menumbuk tanah? Diketahui V0-nya 15 meter per second, H ketinggian 20 meter, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah VT-nya, kecepatan benda sesaat sebelum menumbuk tanah, itu sama dengan berapa? Jawab, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Sama dengan 15 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 20. Setelah kita hitung, kemudian jangan lupa kita harus mengakar hasilnya ini, sehingga VT sama dengan 25 meter per second. Contoh soal ketiga. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 15 meter per second dari ketinggian 200 meter diukur dari permukaan tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan dan percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, berapa waktu yang diperlukan benda untuk sampai di tanah? Diketahui V0-nya 15, ketinggiannya 200 meter, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah T-nya, waktu untuk sampai di tanah sebesar berapa? Pembahasan bab 3 selesai sampai pada bagian
gerak vertikal ke bawah. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Selamat belajar.